setan mendekati ataupun ingin menggoda yang namanya manusia, yaitu Adam. Dari depan tidak bisa, dari belakang tidak bisa, dari samping tidak bisa, dari samping lagi tidak bisa. Oh, di sini kelemahan manusia yang nanti kelak ikut bersamaku. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abah Hercules. Tapi sebelum Abah Hercules melanjutkan cerita ataupun pengajian sedikit, jangan lupa like, comment, and subscribe, share di channel Abah Hercules. Sholawat serta salam kita doakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan di syafaatnya yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sebelum Abah teruskan, alangkah baiknya kita membaca sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke, subscriber dimanapun Anda berada, khususnya di negara Republik Indonesia, Abah akan menceritakan sedikit pengalaman, yaitu menceritakan sebelum adanya dunia. Sebelum adanya dunia, Allah menciptakan namanya surga. Di dalam surga, Allah menciptakan penghuni, yaitu manusia dan setan. Manusia diciptakan oleh Allah dari 4 macam perkara, dan iblis ataupun setan diciptakan dari 1 perkara. Manusia diciptakan Allah yaitu dari tanah, yang kedua dari api, yang ketiga dari air, dan yang keempat dari angin. Sehingga manusia bisa mempunyai hawa panas, mempunyai hawa dingin, juga kalau nangis juga ada airnya. Walaupun kita seputih apa, kalau mandi dikosok itu tetap ada tanahnya. Itulah manusia diciptakan Allah dari 4 perkara ataupun 4 macam. Sedangkan setan ataupun iblis diciptakan dari 1 perkara ataupun 1 macam, yaitu dari api yang sangat berkobar-kobar. Tuh teman-teman subscriber semuanya dimanapun kini Anda berada. Setelah itu Allah pesan kepada manusia, yaitu Adam. Adam artinya itu tidak ada. Adam itu artinya tidak ada. Dan Allah Rahman dan Rahim diciptakanlah seorang perempuan. Nah, dia disempurnakan dari sebagian tulang rusuk laki-laki, yaitu tulang rusuknya Adam. Yang namanya perempuan sampai akhir zaman ataupun akhir kiamat dunia tidak akan bisa menjadi seorang imam. Dia adalah makmum, ya. Dan yang namanya setan, Allah memerintahkan seorang setan, hai iblis ataupun setan, patuhlah engkau kepada yang namanya manusia, yaitu Adam dan Hawa. Kata iblis gimana teman-teman? Tidak. Aku lebih mulia yang engkau ciptakan dibanding manusia yang engkau ciptakan dari 4 perkara, ya Allah. Hai iblis,
Mengapa engkau tidak patuh perintahku? Apakah engkau nanti sanggup akan hidup ataupun di dalam neraka abadi selama-lamanya? Sanggup ya Allah. Tapi dengan satu syarat ya Allah, di mana letak kesalahan manusia yang nanti jadi pengikutku di dalam jurang api neraka. Silahkan hai iblis. Juga Allah pesan kepada Adam, hai Adam, kalau engkau digoda yang namanya musuhmu yang nyata, ingatlah dan beristighfarlah selalu kepadaku. Ya Allah. Setan mendekati ataupun ingin menggoda yang namanya manusia, yaitu Adam. Dari depan tidak bisa, dari belakang tidak bisa, dari samping tidak bisa, dari samping lagi tidak bisa. Oh, di sini kelemahan manusia yang nanti kelak ikut bersamaku, ataupun nanti kelak cucu-cucu Adam yang bisa aku goda, nanti akan ikut bersamaku di dalam api neraka, teman-teman. Hai Adam dan Hawa, aku ciptakan yang namanya surga. Di dalam surga apapun yang kamu mau, disitulah ada. Tapi dengan satu syarat, jangan engkau sekali-kali mendekati yang namanya buah koldi. Dan jangan sekali-kali buah itu engkau makan. Tidak ya Allah. Tapi lama-lama karena si setan tahu kelemahan manusia, yaitu tadi, dari hawa nafsunya itu. Setan tahu kelemahan manusia. Di mana? Di hawa nafsunya. Dia ngomong sama Adam dan Hawa. Hai Adam dan Hawa, makanlah buah kuldi itu. Kamu akan hidup kekal abadi di dalam surga. Seperti malaikat-malaikatnya Allah. Tidak, hai iblis. Aku sudah berjanji kepada Allah tidak akan mendekati buah itu. Dan tidak akan aku makan buah itu. Lama-kelamaan selalu menggoda terus. Ternyata apa teman-teman saya bersemuanya? Tetap dimakanlah buah kuldi itu. Kata iblis, hai Adam dan Hawa, makanlah buah itu. Nanti kelak kamu akan hidup kekal abadi di dalam surga ini seperti malaikatnya Allah. Terus kayak gitu. Akhirnya apa? Dimakan. Adam memakan buah itu, ditelan. Menjadilah kalau laki-laki bulu mancing ini. Dan Siti Hawa memakannya, dibuanglah itu ampas, diambillah sarinya, jadilah buah dada ataupun susu ataupun air ASI, teman-teman. Saking takutnya, ya Allah, gimana aku menebus dosa-dosaku ya Allah. Sambil menangis berlarian telanjang sambil nangis. Karena saking takutnya bahwa tidak boleh dimakan yang namanya buah kuldi. Mengapa tetap dimakan? Karena setan tahu kelemahan manusia adalah di hawa nafsu. Hai Adam dan Hawa, mengapa engkau makan buah kuldi itu? Sedangkan itu sudah aku langgar. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Gimana caranya si Adam menebus dosa kepada Allah? Allah menciptakan yang namanya dunia, teman-teman, untuk menebus dosa manusia. Setelah Allah menciptakan dunia, Adam, Hawa, dan iblis diturunkan ke dunia. Hai Adam dan Hawa, disitulah sudah aku ciptakan yang namanya buah-buahan, biji-bijian. Itu. Setelah beribu abad tahun, Allah menurunkan seorang malaikat untuk
menemukan Adam dan Hawa. Berapa ribu abad tahun teman-teman. Setelah ditemukan antara Adam dan Hawa dan disaksikan berapa malaikat untuk diijab kabulkan. Itu teman-teman. Setelah diijab kabulkan boleh hubungan intim. Tuh, makanya di Al-Quran bagi anak muda-muda sudah berumur jangan macam-macam. Kalau belum ijab kabul jangan macam-macam lakukan itu. Setelah diijabkan, dari tulang rusuk, tulang sumbi dijadikan air hina masuk rahim sang perempuan ataupun Siti Hawa, akan terjadinya benih itu 1000 anak di dalam perutnya si Hawa. Kalau itu Allah nggak Rahman Rahim akan meledak perut sang ibu itu ataupun Siti Hawa teman-teman. Tapi Allah Rahman dan Rahim akan disempurnakanlah satu titik, yaitu darah yang akan disempurnakan oleh Allah. Setelah darah ataupun hati sempurnakan, yaitu manusia, tubuh manusia, dan dikasih otak. Otak nanti akan setelah keluar dari rahim sang ibu, yang namanya otak khususnya untuk mikir dunia. Yang pikiran jelek buanglah, yang pikiran bagus ataupun positif masukkan ke dalam hati teman-teman. Tuh, jadi sayangilah ibumu, sayangilah kedua orang tuamu. Walaupun engkau sayang kepada kekasihmu, walaupun engkau sayang kepada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu, lebih sayanglah pada ibu. Karena ibu itu adalah Allah yang nyata, Tuhan yang nyata. Gantinya Allah yang nyata itu kedua orang tua, terutama ibu. Ibumu mengandung selama 9 bulan 10 hari. Tidur, tengkurap tidak bisa, miring sakit, bisanya melentang teman-teman. 9 bulan 10 hari sang ibu mengeluarkan kita. Jadi waktu masih di kandungan sudah sempurna tadi, sudah ada janji sama Allah yang namanya si jabang bayi di kandungan. Hai manusia, sebelum aku keluarkan aku janji umurmu sekian, nasibmu akan gini, rezekimu akan gini, matimu nanti tahun ini itu sudah ada, jodohmu akan gini itu sudah ada teman-teman. Setelah ibu mengandung 9 bulan 10 hari, keluarlah si jabang bayi menangis sambil menggegam. Menggegam gini teman-teman. Tidak ada itu seorang bayi keluar itu menangis sambil begar-begar gini, tidak ada, bisa marah, bisa napui cangkeme orang tuanya. Teman-teman, itulah yang namanya bayi lahir positif, nangis dan menggegam. Apa arti menangis? Dia sudah itu takut kepada Allah, bahwa di dalam dunia setan tahu kelemahan kita yang nanti kelak ikut bersamanya di dalam api neraka. Itu takutnya teman-teman, nangis itu. Dan artinya menggenggam adalah walaupun Allah itu ngasih rezeki, bukan munafik teman-teman, tetap kurang yang namanya manusia.
Diberi Allah rezeki banyak tetap kurang, teman-teman. Bahkan kalau bisa dunia ini mau digulung diambil. Itulah yang namanya manusia, teman-teman. Itu arti gegam tadi. Mengapa yang lahir kok tidak menangis positif? Dia meninggal. Karena sudah ada janji sama Allah, hai manusia, nanti kelak aku ciptakan dari rahimmu keluar ke dunia. Yang artinya dunia, setan ataupun iblis selalu menggoda kita, yang nanti kelak kamu bisa tergoda ikut kejerumus ke dalam api neraka. Tidak sanggup ya Allah. Aduh, umurmu segini, jodohmu segini, dan nanti kelak kamu akan aku keluarkan ke rahim ibu ke dunia, kamu akan aku uji gini sama Allah. Ternyata dia tidak sanggup dan keluar tidak akan menangis. Akhirnya kayak citrakan itu, teman-teman. Dia tidak sanggup hidup di dalam dunia karena dunia itu adalah banyak godaan dan banyak dosa. Itu, teman-teman. Ya. Subscriber teman-teman yang dimuliakan Allah, itu cerita. Setelah sudah lahir di dalam dunia, ibu kandung kamu menyusui satu tetesan air susu ibu, dosa kita tidak bisa terbayangkan untuk menebus dalam satu telanan air susu ibu itu. Ibumu melahirkan kamu antara mati dan hidup, antara hidup dan mati, bagaikan disayat pedang. Berapa ribu-ribu sayatan melahirkan kita sang ibu, teman-teman. Jadi sayangilah ibumu, sayangilah kedua orang tuamu selama kedua orang tua masih hidup, teman-teman. Ibu kita mengandung 9 bulan 10 hari, setelah keluar ngasih air susu ASI, setelah agak besar ya kasih makan, nyuci pakaiannya ya, menyusui, menyekolahkan. Doa sang ibu biar anak itu jadilah anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, teman-teman. Cuma itulah mintanya doa ibunya ataupun kedua orang tua, teman-teman. Tapi ada juga sudah disekolahkan dari kecil, dikasih makan, disekolahkan biar itu anak yang pintar, anak yang soleh. Tapi ini ada juga, teman-teman, maaf, sudah melantarkan kedua orang tuanya, mencaci maki kepada orang tuanya, melantarkan kedua orang tuanya, bahkan orang tuanya aja dibunuh. Auzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Apa tidak bisa membayangkan betapa dosa besarnya seorang anak yang seperti itu, teman-teman. Auzubillah min dzalik. Apa tidak bisa membayangkan kalau anak seperti itu? Jadi anak kita, teman-teman, jadikanlah, tuntunlah ke jalan Allah. Semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua. Juga yang tadi sudah Abah ceritakan, yang keluar tidak menangis, itu positif. Dia tidak sanggup hidup di dalam dunia. Akhirnya dia meninggal. Itu artinya bayi suci, ataupun dia tidak mau hidup di dalam dunia karena tahu di dalam dunia itu sangat banyak godaan. Itulah, teman-teman. Dia tidak ada pertanyaan kubur, dia tidak ada pertanyaan malaikat.
yang namanya terakan ataupun bayim yang meninggal. Tidak ada siksaan malaikat, tidak ada siksa alam kubur. Dia langsung ditempatkan ke surganya Allah bagaikan susu di dalam gelas. Tidak ada tinta yang namanya itu anak yang keluar langsung mati, teman-teman. Teman-teman, kita harus berpikir. Kita mendoakan kedua orang tua selama orang tua kita masih hidup. Janganlah engkau sia-siakan kedua orang tua. Bahwa Allah yang nyata adalah kedua orang tua kita, teman-teman. Tidak ada orang tua positif, tidak ada kita. Makanya ada kita positif, ada orang tua. Sayangilah mereka, teman-teman. Hormatilah mereka. Bahwa surgamu ada di telapak kakimu. Sayangilah ibu selama dia masih hidup. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita menelantarkan seorang ibu, melantarkan kedua orang tua kita. Jangan menyesal. Mulai sekarang sayangilah kedua orang tua, doakan orang tua, semoga nanti kalau pulang ke rahmatullah, orang tua kita akan ditempatkan tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itulah inginnya orang tua kita mendoakan anak, semoga anak jadi anak yang berbakti dunia dan akhirat. Jangan sampai anak menjadi anak yang durhaka. A'udzubillahi min dzalik. Teman-teman, dunia ini sudah panas. Dunia oleh Allah sudah diberi musibah ataupun guncangan, adanya tsunami, adanya longsor, adanya banjir, bahkan entah apa dunia ini yang akan datang. Jadi kita sebagai hamba Allah cuma bisanya berdoa, semoga dunia ini tidak ada lagi bencana, dan rakyat Indonesia kita doakan, ataupun negara kita Indonesia, Republik Indonesia, kita doakan semoga adem ataupun ayem, sejahtera bagi kita semua. Allahumma amin. Cukup sekian. Apabila tadi perkataan Abah ada yang salah, ada yang menyinggung, Abah pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh subscriber ataupun seluruh dunia. Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Abah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi jikni ilman nafi'ah wa wafi'ani amalan solehah.